Salam Ibu Bapak, Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat bertemu pada pagi hari ini, hari Rabu, tanggal 3 Juni tahun 2020. Saya, Pendeta Octavianus, akan menyampaikan renungan pagi untuk kita semua. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Bapa dalam Yesus Kristus, kami bersyukur atas pagi ini yang boleh Kau anugerahkan kepada kami, membangunkan kami dengan kekuatan yang baru. Dan biarlah kami semakin diteguhkan, dikuatkan, dibimbing dan dituntun lewat kebenaran firman-Mu yang akan kami renungkan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami memohon lawatan Roh Kudus-Mu. Amin. Sesuai dengan almanak Gereja Kalimantan Anglis, bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan bersama-sama pada pagi hari ini, yaitu diambil dari Injil Yohanes pasal 7. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 sampai 39. Ayat 37 sampai 39. Judulnya Air Sumber Hidup. Demikian firman Tuhan. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, "Barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup." Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya, sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya memberi tema perenungan kita pada pagi hari ini, yaitu mengalirkan air hidup. Mengalirkan air hidup. Saudara, kita tahu bahwa salah satu kebutuhan mendasar kita sebagai makhluk hidup, kita memerlukan air. Baik digunakan untuk memasak, digunakan untuk membersihkan perabot rumah tangga, ataupun untuk kita mandi. Jadi kita sangat memerlukan air dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu sebabnya penulis Injil Yohanes ingin membawa para pembaca Injil Yohanes untuk melihat bahwa Allah pencipta langit dan bumi yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang diperlukan kehadirannya dalam kehidupan kita. Sehingga ia menggambarkan Allah itu seperti air. Air yang memang diperlukan. Air yang memang diharapkan oleh kita. Tentu air yang baik, air yang bersih, air yang berkualitas. Dalam nas yang diperhadapkan kepada kita tadi, sangat jelas ia menyatakan kepada kita dalam ayat 38, "Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran air hidup." Jadi, saudara yang dikasihi dalam Tuhan, siapa yang percaya kepada Kristus, maka orang tersebut akan mengalami pembaharuan hidup, akan mengalami damai sejahtera, akan mengalami sukacita, akan mengalami berkat, akan mengalami topangan penguatan daripada Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu hadir dalam hidupnya. Dan Tuhan yang hadir itulah Tuhan yang hadir dalam
kehadiran Roh Kudusnya. Memang pada saat Yesus berdialog dalam nas ini, Yesus masih ada. Tapi Yesus mengingatkan mereka bahwa Allah yang mereka sembah adalah Allah yang hadir dalam dirinya, adalah Allah yang akan selalu hadir untuk melawat umatnya, untuk selalu bersama-sama dengan umatnya. Sehingga dalam ayat 39 dikatakan, yang dimaksudnya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepadanya. Sebab roh itu belum datang karena Yesus belum dimuliakan. Jadi Roh Kudus akan hadir dalam kehidupan manusia, akan hadir dalam kehidupan orang-orang percaya. Dan kehadiran Roh Kudus tersebut membawa perubahan bagi kehidupan orang-orang percaya. Kalau orang-orang percaya tersebut berkenan membuka pintu hatinya, membuka hidupnya, supaya dijamah, dilawat oleh Tuhan lewat Roh Kudusnya. Sehingga dikatakan tadi akan mengalir aliran-aliran air hidup. Jadi akan orang yang percaya pada Kristus, yang terima Roh Kudus, menjadi pribadi yang mengalirkan aliran-aliran air hidup. Artinya orang tersebut mampu hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan, sehingga ia melakukan hal-hal baik dalam hidupnya. Kalau kita melihat dalam tulisan Rasul Paulus, yaitu dalam Galatia pasal 5 ayat 22 dan 23, dikatakan tentang buah-buah roh. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Jadi saudara, orang yang menyambut Kristus, orang yang dipimpin oleh Roh Kudus akan mampu mengalirkan aliran-aliran air hidup, yaitu mampu menampilkan kehidupan sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasul Paulus dalam Galatia pasal 5 ayat 23 dan 22 dan 23. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di pagi hari ini kita diajak bersama-sama. Kita memerlukan Tuhan, kita memerlukan Roh Kudus. Supaya apa? Supaya hidup kita berdamai sejahtera. Dan bukan berhenti berdamai sejahtera untuk kita nikmati sendiri, tetapi kita mampu mengalirkan aliran-aliran air hidup, yaitu mampu melakukan kebaikan dalam perjalanan hidup kita, melakukan kasih, melakukan sukacita, damai dan sejahtera. Biarlah kita jalani sepanjang hari ini, jalani kehidupan kita bersama Tuhan saja. Supaya apa? Supaya pribadi kita mengalirkan aliran-aliran air hidup, atau dengan kata lain, kita menjadi berkat. Kiranya Tuhan meneguhkan, menguatkan kita lewat kebenaran firman-Nya. Amin. Kita bersatu dan doa. Bapa dalam Yesus Kristus, Bapa yang baik, dalam kasih-Mu kami memohon, kami sungguh dijamah oleh kuasa Roh Kudus, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang mengikuti Engkau, mengalirkan aliran-aliran air hidup, melakukan kebaikan, cinta kasih dalam hidup ini. Sertai topang kuatkan kami dalam hidup ini ya Tuhan. Ubah kami dalam kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga kami boleh menjadi pribadi yang takut akan Tuhan, menjadi pribadi yang mengalirkan aliran air hidup. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mempertaruhkan hidup kami sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haus, rindu aliran sungaimu,
曾